Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah karena pada hari ini, pada waktu ini, pada saat ini Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Dari segi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan ada dua nikmat yang paling besar, yang mana dua nikmat ini Allah tidak memberikan kepada seluruh makhluk. Allah tidak memberikan kepada seluruh manusia. Akan tetapi Allah memberikan nikmat ini hanya orang-orang yang terpilih. Kalau nikmat rezeki Allah berikan kepada orang kafir, Allah berikan kepada orang mukmin, Allah berikan kepada orang Quraisy, Allah berikan. Tetapi nikmat iman dan Islam hanya orang-orang yang terpilih yang diberikan oleh Allah. Allah tidak menyuruh kita untuk menghitung nikmatnya. Allah tidak menyuruh kita untuk mencatat nikmatnya. Allah tidak menyuruh kita untuk membayar nikmatnya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Menghitungnya saja tidak mampu, apalagi untuk membayarnya. Betul? Bersalawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, seorang pahlawan yang tidak pernah makan bakwan, seorang profesor yang tidak pernah mengendarai motor, seorang proklamasi yang tidak pernah ingkar janji. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab jasa beliaulah kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana jalan menuju surga dan mana jalan menuju neraka. Hadirin rahimakumullah. Jadi umat Nabi Muhammad ini umat paling terakhir, di mana umat paling terakhir ini umatnya kecil-kecil, badannya kecil-kecil, umurnya pendek-pendek, akan tetapi banyak kelebihan yang Allah berikan kepada umat akhir zaman ini. Bukan satu dua kelebihan yang diberikan oleh umat ini, bahkan jutaan lebihan yang diberikan oleh umat ini. Dari segi pahala, dari segi ibadah, segi ruksa, ghanimah atau rampasan perang, jual beli, itu kelebihan. Walaupun umatnya kecil-kecil, umurnya pendek-pendek, tetapi Allah tidak melihat itu. Apa kata Nabi dalam hadisnya dalam kitab Riyadhus Shalihin? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada jisim atau jasadmu, dan Allah tidak melihat kepada rupa bentukmu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hatimu dan amalmu. Jadi walaupun umat akhir zaman kecil-kecil tetapi masuk surga terlebih dahulu. Kata Nabi tidak akan, apa kata Nabi, tidak akan masuk surga nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi tidak akan masuk surga umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Apalagi dalam bulan Ramadan ini, yang mana kata Nabi pahala sunnah diberikan pahala seperti dilipat gandakan seperti pahala wajib, dan pahala wajib dilipat gandakan 70 kali lipat kata Nabi. Dan kata Nabi pada bulan Ramadan ini umatku diberi 5 keistimewaan yang belum pernah diberikan oleh umat-umat terdahulu. Berarti ini khusus umat Nabi. Kalau salat umat terdahulu salat, kalau zakat umat terdahulu zakat, kalau puasa umat terdahulu puasa. Apa dalilnya? Kata Allah dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa.
Jadi umat dahulu puasa, umat sekarang puasa, tetapi 5 keistimewaan ini hanya diberikan oleh umat ini. Apa 5 keistimewaan itu? Yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa lebih disukai oleh Allah daripada harumnya minyak kasturi. Jadi bayangkan harumnya minyak kasturi, minyak yang salah satu paling wangi dan paling mahal. Jadi kalau kita entah bercakap-cakap sama kawan kita, bau kali mulut kau Jang, mak bau gini lebih disukai oleh Allah bah. Allah. Yang kedua, ikan-ikan yang di lautan beristighfar atau mohon ampun kepada Allah untuk orang yang berpuasa. Bayangkan banyaknya ikan yang di lautan yang setiap hari diambil oleh seorang pelayan. Setiap hari kita makan, mendoakan kita untuk mengampuni dosa kita. Yang ketiga, Allah menghiasi surga-surga bagi orang yang berpuasa. Pada setiap hari Allah menghiasi surga bagi orang yang berpuasa. Ada yang bawanya dari permata, dindingnya dari permata. Yang keempat, setan-setan dibelenggu. Jadi pada bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu atau diikat. Tidak ada setan-setan lagi. Setan-setan dibelenggu. Tetapi kenapa masih banyak orang bermaksiat? Itu nafsu. Karena setiap jiwa itu mempunyai nafsu. Jadi memang betul kalau setan-setan dibelenggu. Makanya anak-anak kalau maraton itu pada bulan Ramadan. Kenapa orang tuh berani maraton pada bulan Ramadan? Karena setan-setan dibelenggu. Buktinya pada bulan lain-lainnya, bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, tak berani orang tuh maraton. Karena kalau udah lewat bulan Ramadan ini, udah dilepaskan lagi setan lagi. Udah keluar lagi namanya Tuhan, jin apalah. Yang kelima, pada akhir bulan Ramadan Allah mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa. Jadi pada akhir bulan Ramadan memperbanyak berdoa kepada Allah agar doa kita dikabulkan. Kata Nabi, ada satu kisah. Jadi ketika Nabi mau menaiki mimbar, Nabi menyuruh para sahabat merapat-rapat. Jadi para sahabat merapatlah. Ketika Nabi menaiki tangga yang pertama, Nabi mengucapkan amin. Lalu Nabi menaiki tangga yang kedua lagi, Nabi mengucapkan amin. Ketika Nabi menaiki tangga yang ketiga lagi, Nabi mengucapkan amin. Setelah Nabi turun dari mimbarnya, jadi para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami tidak pernah mendengarkan apa yang engkau ucapkan pada hari ini." Jadi apa kata Rasulullah? Ketika saya menaiki tangga yang pertama, datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang. "Ya Rasulullah, aku ingin berdoa, jadi engkau aminkan." Apa kata Nabi Muhammad? Apa? Kalau masalah mengaminkan gampang ya, itu tinggal amin aja. Kalau susah kan? Apa doanya itu? Kata Nabi. Doanya, celakalah orang yang menjumpai bulan Ramadan tetapi ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi pada bulan Ramadan ini kita memperbanyak berdoa agar kita tidak termasuk orang yang celaka pada bulan Ramadan. Yang ketika Nabi naik, kita amin kata Nabi tadi. Ketika Nabi menaiki tangga yang kedua, datang lagi malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, berdoa lagi malaikat Jibril. Aku kata malaikat Jibril, celakalah orang yang ketika nama Nabi, celakalah orang yang ketika namamu disebut tetapi ia tidak berselawat atasmu. Jadi ketika nama Nabi Muhammad disebut, berselawat kita. Ulangi sekali, berselawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau orang yang tak berselawat itu orang yang celaka. Hati-hati. Amin kata Nabi. Ketika Nabi menaiki tangga yang ketiga, malaikat Jibril berdoa lagi, celakalah orang yang menjumpai ibu bapaknya yang telah tua atau di antara keduanya tetapi ia tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Apa kata Nabi? Amin. Jadi malaikat mendoakan keburukan tiga. Jadi malaikat Jibril mendoakan 3 keburukan dan Nabi mengamininya. Jadi untuk menghindari dari 3 doa keburukan ini, marilah kita setelah menyelesaikan tugas salat tarawih bertobat kepada Allah dan mohon ampun kepadanya dan memperbanyak istighfar. Dan kalau kita puasa pasti kita sahur. Jadi
Apa kata Nabi? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah memberi rahmat dan para malaikatnya mendoakan rahmat untuk orang yang makan sahur. Langsung Allah dan malaikatnya yang mendoakan untuk orang yang makan sahur. Jadi sampai sinilah yang bisa dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya mau berpantun. Anak gaul jalan-jalan, anak santri menghafal Al-Quran. Mohon maaf jika ada kesalahan karena saya masih metode dalam pembelajaran. Akhirul kalam wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.